sehat ya. Di video kali ini kita akan berbagi cara bagaimana memperbanyak tanaman lili Paris. Ada yang tahu bagaimana tanaman ini? Ya, tanaman ini tanaman yang berdaun sederhana dengan ujungnya yang runcing, tetapi ada warna putih ya di tepinya itu, dan itu tanaman yang sangat cantik sekali. Dan ini tanaman ini untuk indoor bisa, untuk outdoor juga bisa. Dan tentu saja tanaman ini berperan penting dalam membersihkan udara juga. Nah, simak videonya sampai habis ya. Yang belum subscribe ya, dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selengkapnya dari kami. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, dadah. Hai teman-teman, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan berbagi informasi, tips, cara, dan bagaimana memperbanyak tanaman lili Paris ini. Tanaman yang juga dikenal dengan nama lain tanaman laba-laba atau ivy laba-laba, atau ada juga yang mengenal sebagai tanaman pita, atau dikenal juga sebagai spider plant. Meskipun banyak sekali namanya yang dikenal di masyarakat kita, namun satu ciri yang khusus yaitu tanaman ini berdaun panjang, ujungnya runcing, dan tepiannya berwarna putih, dan tengahnya berwarna hijau tua yang sangat cantik dan segar. Dan ini adalah tanaman lili Paris yang akan kita perbanyak. Kita memperbanyak karena pertama, faktor dia tanaman ini sudah terlalu rimbun, dan tempat ini menjadi sangat tidak sehat untuk tanaman itu sendiri. Dan bisa dilihat di sini, daunnya sudah mulai menguning atau terbakar karena mereka seakan berebut ya, berebut nutrisi, berebut makanan di dalam satu pot yang terlalu kecil ini buat tanaman ini sendiri. Langkah pertama untuk memperbanyak lili Paris atau memindahkannya ke dalam pot lain, ya kita keluarkan dulu tanaman itu, kita keluarkan seperti ini. Kita pisahkan media tanahnya, lalu kita cek dulu, kita lihat akarnya bagaimana, apakah dia cukup sehat atau tidak ya. Dan tanaman ini mempunyai akar yang cukup sehat sekali ternyata ya, walaupun daunnya banyak yang kering dan menguning. Bismillah, mari kita bagi, kita pindahkan tanaman ini. Tanaman ini akan kita bagi ke dalam 2 pot karena ukurannya yang cukup rimbun. Walaupun daunnya kering dan menguning seperti ini, tapi sebenarnya tanaman ini cukup sehat ya. Kita bersihkan saja dulu daun-daun yang kering ini agar tidak mengganggu perkembangan dari tanaman lili Paris ini ke depannya ya.
dan tanaman yang berdaun kering ini memang tidak akan tumbuh lagi. Jadi kita bersihkan saja agar nanti akan ada daun-daun baru yang akan tumbuh dengan sehat. Banyak sekali di sini memang, karena tanaman ini tadinya tumbuh jadi satu dengan rimbun di dalam pot yang ukurannya sudah tidak seimbang lagi dengan besarnya tanaman ini sendiri. Jadi wajar saja jika banyak daun-daun yang menguning seperti ini ya. Ya lumayan lah, tapi tanaman ini bisa tetap subur karena media tanamnya juga bagus teman-teman. Dan media tanam bagus untuk tanaman lili Paris, teman-teman bisa mencampurkan tanah subur dengan kompos ya. Perhatikan juga penyiramannya, jangan sampai tanahnya basah ya. Maksud saya jangan sampai tanahnya kering, dan pastikan media tanamnya tetap basah dan lembab ya. Maaf terbalik tadi. Dan yuk lanjut yuk. Pastikan juga lubang drainase dari pot itu sendiri bagus ya, jadi nantinya tidak akan ada air yang terendam ya, jadi tanaman tidak cepat membusuk. Daun-daun yang berwarna coklat ini tandanya adalah itu timbunan dari mineral pada tanah. Dan jika teman-teman menjumpai tanaman lili Paris teman-teman seperti ini, cepat-cepat saja dipangkas ya, dibuang daun-daun kering ini agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri, dan nantinya tanaman ini akan tumbuh subur. Hama di setiap tanaman itu ada ya teman-teman. Nah, saat membersihkan tanaman, jika teman-teman menemukan adanya hama, bisa mengatasinya dengan menyemprotkan insektisida. Hama pada lili Paris ini biasanya tungau atau serangga pada tanaman, atau kadang kita jumpai juga laba-laba ya. Jika kita menemukan hama seperti itu, kita langsung saja kita beri insektisida agar tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman lili Paris ini. Meskipun tanaman ini sepertinya bentuknya biasa, tapi tanaman ini cukup cantik dengan keunikan daunnya sendiri ya, apalagi kalau sudah rimbun, dan manfaatnya juga banyak sekali teman-teman. Bisa dicek di video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan tentang manfaat tanaman lili Paris ini di lingkungan kita dan membersih udara juga. Selain di luar ruangan seperti taman atau teras rumah, tanaman ini juga cantik jika kita letakkan di dalam ruangan loh teman-teman. Asal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai tanaman ini kering ya, jadi lakukan penyiraman dan perhatikan medianya ini tetap basah ya. Selain itu juga tanaman ini cocok juga sebagai tanaman gantung ya, jadi kita bisa memasangkan pot yang bisa digantung, dan daunnya yang rimbun ini akan membuat penampilannya menjadi lebih cantik lagi. Untuk penempatannya, tanaman ini menyukai tempat yang lebih teduh ya dan aman. Dan ini cara yang kedua. Tadi yang pertama tadi kita menggunakan cara pertama dengan menanamnya, memindahkannya ke pot biasa, dan yang ini kita pakai cara kedua dengan menggunakan pot gantung. Caranya pun juga sama, media tanahnya juga sama, yang berbeda adalah potnya saja. Dan kita perhatikan juga pilih pot ya, maksud saya tanamannya yang daunnya lebih rimbun ya, karena daun yang rimbun akan terlihat
pot gantung ini semakin cantik nantinya. Setelah kita selesai memasukkan media tanahnya, jangan lupa menyiramnya ya. Siram tanaman ini hingga medianya basah. Ya, sudah jadi teman-teman. Cantik bukan? Tinggal nanti kita pasang talinya ya. Nah, ini kemarin jika teman-teman lihat video saya yang pertama, itu kan kami memakai tali dari besi yang kami bikin sendiri ya. Setelah kita survei, ternyata pot yang dijual di penjual pot tanaman itu ternyata tali ini lentur juga dan tebal juga, dan ini lumayan safe ya, lumayan aman untuk pot gantung. Itu tadi teman-teman video kita cara memperbanyak liliparis. Kita tadi sudah beberapa cara kita sampaikan, ada dengan pot gantung, pot biasa yang dipasang di teras rumah, dan ini yang terakhir kita pindahkan ke pot yang lebih kecil dan lebih mungil pun tetap cantik juga. Sampai di sini dulu ya videonya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Yang belum subscribe dong. Terus dukung channel Sulis Gunawan agar terus berkembang ya. Like, komen, dan share juga. Terima kasih. Assalamualaikum.